Nah, ini efek gunung es, teori gunung es ya. Tentu beberapa rekan-rekan mungkin eh, sudah tidak asing lagi dengan teori efek gunung es ini ya. Teori efek gunung es ini ya sesuatu hal yang kita lihat itu eh, ya terlihat kecil, yang artinya bahwa hidup ini dianggap normal, tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan. Tetapi kalau kita lebih dalam lagi menyelam, ada sebuah masalah di mana masalah itu tanpa kita sadari. Nah, bicara tentang efek gunung es, tentu dampaknya kalau dari segi duit, ya orang sakit tinggal berobat aja. Ya berobat, setidak kalau yang sakitnya normal, yang tidak terlalu parah, paling 200, 300, 500 habis gitu ya. Tapi apa dampaknya ketika orang itu nggak masuk kerja? Orang itu celaka nggak masuk kerja. Tentu ini kan yang harus kita pikirkan. Ya. Apalagi ya beberapa di instansi ada beberapa orang yang memang menjadi sebuah andalan, ya, aset, ya. Beberapa pekerja menjadi suatu aset bagi instansi tersebut. Sehingga dampaknya lebih dari 500.000 yang dikeluarkan. Apa yang terjadi? Ya kalau nggak ada orang itu bisa saja terjadi misalkan eh, kerusakan bangunan karena akibat kecelakaan, kerusakan alat mesin, akibat dari kecelakaan, kerusakan produk, kerusakan gangguan, biaya administrasi, waktu investigasi, pembayaran gaji, bayar lembur, ya kan? Orang nggak masuk, maka harus ada yang gantiin. Kalau nggak gantiin, ya extra time. Maka harus ada orang yang menggantikan supaya targetnya tetap 100%. Ya, tentu kalau di suatu instansi perusahaan, ya bayar lembur. Kalau kita bicara tentang ekonomi, di luar aturan dan K3, ya rugi. Orang nggak kerja itu rugi. Udah mah dia nggak kerja, gajinya tetap dibayar, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Ditambah instansi tersebut, pemerintah maupun perusahaan, dia harus bayar ekstra lebihnya, bayar upah lemburnya. Maka secara hitung-hitungan ekonomi, ya rugi. Atau bayar ganti, panggil orang, pengganti, double. Yang sakitnya harus dibayar, maka yang penggantinya juga harus dibayar. Ya. Nah, ini kan yang harus dipikirkan kalau kita bicara tentang dari sisi ekonomi ya. Bahwa K3 itu tidak hanya berfokus terhadap kecelakaannya, tapi bagaimana dari segi ekonomisnya. Ya. Yang keempat adalah kerugian bisnis dan nama baik. Ya. K3 ini ya beberapa sudah menjadi sounding yang sifatnya nasional dan internasional. Yang tentunya ya sebenarnya juga sudah ada gitu ya. K3 ini menjadi isu ya. Cuman lambat laun ke sini sudah mulai terdengar tentang isu-isu K3 ya. Lalu salah satu upaya pencegahan kecelakaan kerja adalah identifikasi dan pengendalian ya. Mulai dari pemantauan kondisi tidak aman, pemantauan tidak aman. Yang kedua, adanya pembinaan dan pengawasan ya. K3 ini secara kesehariannya ya tidak hanya dalam sesi hari ini saja ya. Tentu ada yang namanya pengulangan ya, mengulang, merefresh sehingga ya namanya manusia kadang lupa, kadang error ya. Sehingga penting yang namanya diawasin ya, supaya terus mengingat kondisi ya supaya kita tidak melenceng gitu ya. Bagaimana pembinaan dan pengawasannya? Ya harus ada pelatihan dan pendidikannya ya. Lalu ada konseling, konsultasi, serta pengembangan sumber daya ya. Pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
Ya, mulai dari prosedur dan aturan, ya, penyediaan sarana dan prasarana, serta penghargaan dan sanksi. Ya. Nah, K3 ya tentu semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Sumber bahaya ya bisa dari manusia sendiri, dari mesin, material, sebuah metode yang memang salah ya, serta kondisi lingkungan ya. Bahaya salah satunya adalah faktor biologi. Ya, kita tahu yang namanya biologi itu makhluk hidup ya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Biologi itu makhluk hidup yang dipelajari itu adalah hewan, tumbuhan dan eh, mikroorganisme ya. Karena manusia bukan bagian dari biologi menurut ilmu biologinya ya. Jadi kalau bicara tentang biologi, ya tadi makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang jadi pertanyaannya bagaimana bisa biologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan K3? Ya. Bahaya apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan yang bisa menyebabkan PAK buat kita? Tumbuhan yang bagaimana? Hewan yang bagaimana? Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Bakteri merupakan penyebab orang tipes, buang air besar, lalu penyakit paru, itu merupakan bahaya. Kedua, adanya penggunaan bahan kimia, entah bahan, material, cairan, gas, uap, debu beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritasi, korosif. Ya. Bagaimana cara mengendalikannya? Maka salah satu bentuk cara mengendalikan bahan kimia adalah mempelajari bahan kimia itu sendiri. Bagaimana cara mempelajari bahan kimianya? Ya carilah informasi dari bahan tersebut. Setidaknya ya baca. Bahaya ketiga ya secara fisik ya. Bekerja di sebuah ketinggian yang dimana orang terjadinya potensi jatuh. Bicara tinggi, prinsipnya adalah bagaimana supaya tidak jatuh. Maka konsep filosofi yang paling sederhana adalah mengikat badan dengan tali lalu dicantolkan. Itu teori sederhana kalau bicara tentang ketinggian. Ya, tentunya teknologi udah jauh maju dari zaman dulu ya. Sehingga dalam bekerja ketinggian ya sudah tidak lagi menggunakan pola-pola yang sederhana yang tadi saya sampaikan. Sudah ada nama alat bantunya. Ada full body harness, ada tali, ada angkur, ya, ada eh, sling, angkur, macam-macam lah ya. Lalu konstruksi mesin, alat kendaraan, alat berat, ruang terbatas. Nah ini yang namanya ruang terbatas adalah tempat yang memang berpotensi menyebabkan celaka ketika orang tersebut masuk ke dalam ruangan. Ruangan terbatas ini bukan ruangan yang dilarang dalam arti hal konteks sensitif dari sisi pekerjaan, bukan itu. Ruang ini memang dianggap ruang sangat berbahaya. Contohnya apa? Kalau ada pekerjaan di gorong-gorong, ya, tolong kalau ada pekerjaan di gorong-gorong, itu adalah salah satu pekerjaan di ruang terbatas. Nah, yang keempat, biomekanik, ya, atau bahasa gampangnya ergonomi. Ergo dan nomos, ya. Gerakan. Jadi yang namanya ergonomi itu suatu ilmu hubungan antara manusia dengan benda matinya. Ya. Karena yang namanya hubungan itu bukan hanya yang namanya kenyamanan itu bukan hanya manusia dengan manusia. Tetapi kita juga harus menjaga hubungan antara manusia dengan benda matinya.
Ya. Iya, kalau di kerja kita harus nyaman dengan bangku kita. Kita harus nyaman dengan meja kita, ya. Seberapa lama teman-teman bisa bekerja dengan nyaman menggunakan laptop dan komputer? Laptop itu tidak dirancang untuk bekerja lama. Kita tahu yang namanya laptop itu suatu alat yang sifatnya portable. Di dimanapun bisa kita kerja. Yang namanya portable sifatnya sementara. Ya, tapi kadang ya tadi saya bilang kita membiasakan, kita menormalisasikan sesuatu yang salah sehingga menganggap itu hal yang benar. Karena kebiasaan hal yang kita tidak pahamin. Sehingga dalam hal beraktivitas, dalam penggunaan laptop untuk pekerjaan yang waktu lama, itu bisa menyebabkan kerusakan anggota tubuh. Karena bekerja yang pas, yang benar adalah ya dengan menggunakan, dengan mengukur, ya, dengan mengukur suatu metode untuk menetapkan kesesuaian pada saat bekerja. Yang kelima adalah psikologi. Ya, kalau bicara tentang psikologi, maka kita bicara tentang stres. Yang namanya stres itu pasti. Yang namanya stres itu sesuatu yang nggak mungkin bisa dihindarkan. Ya. Sehingga sebagai ya orang K3, ya bagaimana cara mengelola tingkat stres atau manajemen stres. Ya. Ya inilah yang harus dikontrol buat kita semua. Ya. Kerja itu pasti meninggalkan stres. Sehingga stres nggak mungkin dihindarkan. Ya. Tinggal bagaimana kita semua mampu mengendalikan dan mengontrol tingkat stresnya. Mungkin kalau bahasa saat ini kita kenal dengan istilah mental health. Ya. Nah, ini harus dijaga, ya, tingkat stres. Karena yang paling bahaya itu adalah ketika kita tidak sadar kalau diri kita stres. Nah, itu yang bahaya. Bahkan ada yang mengaku saya nggak stres. Itu yang bahaya. Ya, ketika ada orang yang menjawab saya tidak stres. Nah, itu justru perlu dipertanyakan. Atau memang benar dia mampu mengontrol dan mengendalikan tingkat stresnya. Karena tingkat stres itu harus dijaga konsistensinya supaya dalam kondisi yang tetap stabil.